Al-Fatihah. Sanu apal hancana? Rob. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan hukum syara terhadap sifat darurat ya Allah. Hukum syara mewajibkan kepada seluruh mukallaf agar mengiktikadkan akan adanya sifat darurat ya Allah dengan garansi sah imannya dan mendapat pahala. Sebaliknya bagi orang yang tidak mengiktikadkan akan adanya sifat darurat ya Allah, tidak sah imannya dan akan mendapat siksa. Hukum syara juga mewajibkan kepada seluruh mukmin satu agar waspada akan kudrat perjalanan Allah yang menghadapinya agar menepati sirat jalan menuju Allah. Dua, wajib sadar dalam menghadapi kudrat perjalanan Allah atau takdir Allah yang menimpa di dunia dan sadar dan sabar menghadapi perintah dan larangan Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu asbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kama kelah seureut tadarusnya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga atau di perbatasan negerimu dan bertakwa kepada Allah agar kamu beruntung. Jika Ya, udah. Saya teh karena teh nenek lami tetepang ada mana wungkul sifat ma'ani nomor 2 irodat mustahil Allah satu ada tujuan-tujuan lain dalam menciptakan makhluknya, terdorong oleh rasa ingin. Kemudian Allah membuat terdorong oleh rasa takut. Kemudian Allah menghilangkan. Seperti yang disangkakan oleh para pulasipah bahwa irodat bukan merupakan sifat, tetapi itu adalah keinginan seperti yang ada pada diri kita. Keinginan semula jadi, berbahasa Malaysia, keinginan sebagai karakter tabiatnya Allah, dia punya irodat, bukan sifat. Kalau pemahaman irodat adalah karakteristik, maka kemungkinan Allah tertekan, kemungkinan Allah mengejar keinginan, atau mungkin Allah kejar tayang. Kalau Allah punya keinginan kejar tayang, berarti Allah tidak merdeka, berarti Allah tidak irodat. Maka mustahil,
tidak benar pendapat yang menyatakan iradat adalah karakter Allah, bukan sifat. Karena kalau karakter seperti kehendak diri kita, mau kemana, mau ke depan. Kenapa ada ke depan? Karena di depan ada perempuan cantik. Jadi ke depannya ada tujuan untuk melihat perempuan cantik. Berarti dirinya berkehendaknya ada dorongan. Allah fa'alun lima yurid, mustahil. Apalagi si ontohon siapa? Nasrani. Itu mah dengan logika apapun lebih dahsyat lagi, bahwa iradat tidak melekat pada dat, tapi mandiri, bagian. Karena dia berpendapat Tuhan itu adalah sepertiga dari satu. Makanya mustahil mempunyai tujuan, mustahil terpaksa karena ada tekanan yang lain. Mustahil Allah pasif, tidak punya kehendak sama sekali. Allah pasif, tidak produktif, Allah tidak aktif. Itu mustahil. Dan mustahil pula Allah, kehendak Allah terjegal oleh kemampuan makhluk. Allah berkehendak, memang berkehendak Allah, dan nyata kehendak bukan ada unsur tekanan atau pujian atau punya tujuan yang lain. Dan kehendak Allah kalau sudah berkehendak maka tidak ada yang bisa akan menolak. Kalau Allah memang tidak punya keinginan, kenapa Allah menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan itu standarisasi Allah menciptakan manusia. Dasar Allah menciptakan jin dan manusia, alasan Allah menciptakan manusia dan jin liya'budun, untuk melakukan persembahbaktian, untuk menyembah Allah. Ini fakta loh. Fakta bahwa Allah menciptakan kita manusia karena Dia ingin disembah. Allah menciptakan kita manusia karena Allah ingin disembah. Karena apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu Allah menyatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Bersembah baktinya manusia, bersembah baktinya jin kepada Allah, itu bukan untuk Allah. Bukan untuk menambah wibawanya Allah, bukan untuk menambah dijayanya Allah, bukan untuk menambah kekuasaan Allah, bukan, sama sekali bukan. Semua manusia menyembah Allah, keagungan Allah tidak akan bertambah. Semua manusia meninggalkan Allah, keagungan Allah tidak akan berkurang. Allah tidak akan berkurang keagungannya ketika semua makhluk menghina Allah. Allah tidak akan naik martabatnya ketika semua beribadah kepada Allah.
Kalau keagungan Allah berdasarkan banyak yang menyembah, opo bedane dengan makhluk manusia? Manusia itu banyak yang datang, banyak yang memuji, maka bermasyhurlah dia. Tapi tidak ada yang datang, tidak yang memuji, tidak yang mengeksploitasi, maka tidak ada lagi wibawa dia. Berwibawanya makhluk ketergantungan responsif daripada makhluk yang lain. Karena apa? Karena keadaan makhluk itu adalah tidak irodat. Tapi Allah irodat. Ada yang ibadah, ada yang tidak ibadah. Allah adalah yang maha agung. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. In ahsantum, jika kamu berbuat baik, ahsantum li anfusikum, maka kebaikan itu adalah untukmu. Hakikat kebaikan itu untukmu. Wa in ahsantum falaha, jika kamu berbuat jelek, maka hakikat kejelekan itu adalah untukmu pula. Saya sebagai pengguna jalan, di jalan itu jujur sangat merendahkan sesama pengguna jalan, yaitu supir umum, supir angkot. Memakai jalan yang sama-sama punya SIM, sama-sama belajar rambu-rambu lalu lintas, sama-sama tahu traffic light, sama-sama tahu apa rambu-rambu, di mana tidak boleh berhenti, di mana tidak boleh parkir. Si ontohon supir angkot perboden ya perboden, nabrak perboden. Letter P eureun. Riting ka katuhu menggol ka kenca. Riting ka kenca menggol ka katuhu. Apa? Yang dimaksud adalah supir angkot, karena dia melihat penumpang. Jadi yang ada itu bukan rambu-rambu jalan, bukan traffic light. Yang terlihat sama dia adalah penumpang aja. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak mengindahkan tata cara, tata krama, adab-adaban memakai jalan raya. Dengan bahasa lain, dia berlaku jahat dalam menggunakan apa? Dalam menggunakan jalan apa? Pengguna jalan. Makanya sering marah dasar supir angkot, karena kadang-kadang kita lagi enak-enak ngerem sekaligus. Nah, yang saya maksudkan, supir angkot itu tidak menghargai para pengguna jalan. Sebenarnya dia sedang tidak menghargai dirinya sendiri. Tepati-pati keheuleun jelema ka supir angkot, kunaon sawabna? Sawab supir angkot tarangga hargaan batur. Bila tidak menghargai orang lain, artinya tidak menghargai diri sendiri. Tapi kalau orang sudah bisa menghargai orang lain, apalah eta teh saluhureun pake dengan sesama dipakai. Pangejeng sahanapeun dipake, ketemu di mana baik nanya, senyum, ya. Coba di setiap jiwa manusia terlalu terkenang kehadirannya. Karena apa? Karena akhlak yang baik.
Dia berbuat baik kepada orang banyak, artinya dia sendiri membangun kebaikan dirinya. Itulah fakta manusia. Akan dijadikan disebut orang hebat kalau ada fakta kehebatannya. Disebut pintar kalau ada fakta kepintarannya. Disebut orang cerdas kalau ditunjukkan fakta kecerdasannya. Kalau tidak muncul fakta kecerdasannya, mana bisa disebut orang cerdas? Kalau tidak muncul kepintarannya, mana bisa disebut orang pintar? Demikian juga, mana bisa disebut dia adalah punya kehendak kalau memang tidak ada bukti-bukti yang nyata. Itu adalah manusia. Ya. Kalau Allah enggak. Adapun firman Allah yang tadi, aku ciptakan manusia dan jin untuk beribadah, artinya adalah kata petunjuk. Sok salariun ayo. Kebaikan yang dilakukan oleh manusia, ibadah yang dilakukan manusia, ya itulah hakikatnya untuk manusia itu sendiri. Kejelekan dilakukan ke supir angkot, itu jelek supir angkot. Kealusan anu di ebrehkeun, hakikat du alus nama dirina. Sebab Allah telah menyediakan surga bagi yang beramal baik dan neraka bagi yang berbuat kejahatan atau membangkang akan perintahnya. Jadi Allah teka tarumpangan. Allah tidak ada gordun tujuan. Allah irodat bukan karena apa-apa. Kalau karena sesuatu bukan irodat. Yang irodat itu bukan karena sesuatu. Jadi irodat itu bukan karena sesuatu. Kalau ada karena sesuatu berarti bukan irodat. Terpaksa itu namanya. Karohah itu namanya. Terpaksa karena keinginan, terpaksa karena ketidakmampuan, terpaksa karena kemiskinan. Ada yang menekan. Jadi ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini bukan menyatakan bahwa tujuan Allah menciptakan jin manusia untuk menyembah Allah, bukan. Tetapi jin dan manusia diciptakan punya kewajiban untuk melakukan segala perintah dan larangan untuk melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu sudah Allah buat pointer-pointernya. Kejelekannya pun sudah Allah buat. Nih persoalan pointer-pointer baik, nih pointer-pointer yang jahat. Juga harus dibedakan, ada irodat, ada kersa, ada parentah. Beda. Kersa lain parentah, parentah lain kersa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Ayat tadi menunjukkan pula bahwa perintah itu bukan irodat. Itu adalah ibadah, itu perintah. Perintah itu bukan irodat. Perintah adalah tugas, irodat adalah kehendak.
Iradat Allah hanya untuk merencanakan yang akan diciptakannya. Adapun perintah Allah adalah merupakan jalan untuk makhluk menyembahnya. Kersateh lain parentah. Nah, diparentah, dikersakan, diparentah. Kersateh lain parentah, kabagi opat bagian. Diparentah, dikersakan, cara iman Abu Bakar. Diparentah, teu dikersakan, cara iman Abu Jahal. Teu diparentah, teu dikersakeun cara iman teu diparentah dikersakeun cara kafir diparentah iman tapi teu dikersakeun iman seperti Islamna Abu Jahal diparentah kan teu dikersakeun naon Islam, itu kan kersatel ayat catatan itu kersatel lain parentah kabagi opat bagian diparentah dikersakeun cara iman diparentah teu dikersakeun cara kafir bener ayolah diparentah dikersakeun cara iman Abu Bakar teu diparentah dikersakeun cara kafir Abu Bakar diperintah kafir diperintah kafir enggak? Tapi kafir enggak? Ente buktina kafir Abu Bakar teu diparentah kafir bari henteu kafir itu teu diparentah teu dikersakeun diparentah teu dikersakeun cara iman Abu Jahal diparentah iman ngan teu iman kehet bakafir we diparentah ngan dikersakeun cara kafir Abu Jahal teu diparentah ngan dikersakeun teu diparentah kafir ngan kafir we setan ari nomor kaopatna kade urang bisi sasar. Jadi saya nanti diulang-ulang lah sama orang yang cerdas ya. Allah menyatakan adapun perintah Allah adalah merupakan jalan untuk makhluk menyembahnya dan siksa bagi mereka yang tidak taat akan perintah Allah. Perintahnya itu merupakan keadilan kamana maca teh. Dan siksa bagi mereka yang tidak taat akan perintahnya itu merupakan keadilan Allah yang berarti mereka kurang ikhtiar, bukan berarti Allah zalim. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah, "Fama kana Allahu liyudlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun."
Kemudian apa itu perintah? Kalau perintah adalah perintah ataupun larangan, adalah jalan untuk melakukan kebaikan. Kan tadi in ahsantum li anfusikum. Lamun maneh nyeun kahadean, maka kahadean pasti jang anjeun. Lamun maneh nyeun kagorengan, pasti kagorengan jang anjeun. Maka manusia untuk mendapat yang baik, maka dia harus berbuat baik. Mana perbuatan baik itu? Perbuatan baik itu adalah muncul perintah dan larangan Allah. Nih baik itu kudu A, kudu B, ulah C, ulah D. Ya nu hade teh kudu A, kudu B, ulah C, ulah D. Maka manusia melaksanakan A, manusia melaksanakan B, manusia tidak melakukan C, manusia tidak melakukan D. Itu adalah upaya mencapai kebaikannya manusia sendiri. Nih aya hadiah mobil bagi siapa? Hadiah mobil bagi yang lulus mulus sampai melewati off-road dengan jarak sekian. Aya jalan naik, aya jalan turun, aya jalan mengkol, aya jalan ke kiri, aya jalan ke handap, aya ke katuhu. Artinya dibuat trek, dibuatkan trek. Maka kalau kamu sesuai trek, nah itulah kamu yang akan menjadi terbaik. Trekna aya nu nanyak, aya nu mudun, aya nu ngenca, aya nu katuhu, aya anu leueur, aya anu ledok. Itu trek yang harus dilalui. Manusia untuk jadi baik, Allah membuat trek, yaitu perintah jeung larangan Gusti Allah. Perintah dan larangan Allah adalah trek yang harus dilalui untuk mencapai apa? Ahsan bagi dirinya. Kemudian Allah menyiapkan juga neraka. Allah menciptakan neraka itu bukti bahwa keadilan Allah, keadilan Allah, keseimbangan Allah berada di antara dua sisi yang seimbang. Tah trekna geus dijieun, tah cara migawena kieu, tah engke aya trek pengkolan carana kieu mengkol teh, tah engke aya pudunan carana kieu pudun teh.
tangga tanyakan carana kieu nanya teh jika semua dilakukan dengan sesuai ketentuan teknik dan montase itu pasti jaminan ahsan. Tapi kalau ada satu atau salah satunya dilewatkan, salah satu dilewatkan, maka itu adalah konsekuensi maneh sorangan anu merejel hayang keluar. Matang pamakana lahul yudlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah tidak mendolim kepada makhluknya karena sudah jalan digelarkan, cara sudah disampaikan, metode sudah diberikan, semuanya sudah tuntas, sudah sempurna, kecuali manusia itu sendiri yang keluar dari ketentuan yang ada, itu adalah mendolim dirinya sendiri. Makanya Nabi Adam, Rabbana ya Rabbana dhalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana, ya Allah Gusti tos ngadawuhkeun maparin papagon ka abdi. Yen abdi teh ulah arek ngalakukeun, ulah arek deuget-deuget kana buah holdi. Janji-janji Gusti moal abdi ngalakukeun. Sanes Gusti nu ngadolim, sanes Gusti nu hianat. Gusti maparantos maparin anu terbaik kanggo abdi, ngan abdi teu kiat ngadeukeutan buah kholdi. Nepi ka ditunung ka surga ka mana? Ka alam dunya. Rabbana ya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Abdi bukti khosir, abdi bukti kieu kalepatan abdi sanes dolim Gusti, da Gusti mah anu maha adil. Ieu mah kalepatan abdi we ya Allah. Nah, jadi aya coak saeutik eta Allah berkehendak aya anu nemalan bohong da geuning Allah nyin manusia teh jang supaya ngagedean wibawa Allah. Tadi jawab geus selesai jawabanna. Dalil akli dan dalil sifat iradat. Ngapa bila diperkirakan Allah tidak ngirodat, tidak berkehendak, maka berarti Allah lemah, tidak berkuasa, atau Allah dikomando oleh makhluk untuk menciptakan makhluk itu, sedangkan mustahil Allah lemah atau terpaksa. Oh ayeuna orang anu dianggap nganggap pinter, mengklaim yang berkuasa di dunia, yang paling cerdas di dunia, anger we ku corona mah teu bisa nolak. Teu bisa nolak.
Kalau Allah tidak iradat, tidak berkehendak, berarti Allah itu lemah. Kalau Allah lemah, tidak berkuasa. Allah dikomandoi oleh pihak lain, Allah didorong oleh pihak lain. Sementara semuanya itu mustahil. Kalau Allah tidak berkuasa, mengapa ini ada bumi dan langit? Bukti kekuasaannya. Kalau Allah tidak berkehendak, berarti Allah tidak berkuasa. Kalau Allah tidak berkuasa, ini bukti kekuasaan siapa? Allah. Dalil nakli, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Inna rabbaka sanyanya pangeran anjeun fa'alun eta nu maha ngadamal lima kana perkara yurid nu kersa Allah. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Lamun Allah teu iradat atau terpaksa, lamun Allah teu iradat berarti Allah terpaksa. Lamun Allah terpaksa, Allah teu kudrat. Lamun Allah teu kudrat, atuh ulah aya urang sebagai bukti kudrat saha? Allah. Bukti Allah kudrat, bukti Allah itu apa? Iradat. Maka penguatan di Allah, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sanyana pangeran anjeun eta nu ngadamel sakersana. Sakersana Allah. Moal aya anu maksa moal. Moal aya nu neken galoh moal. Moal anu ngabibita moal kabita moal. Sakersa Allah we kan. Nah, pandangan hukum syara. Pandangan hukum syara. Aya jelema bin fana bima lam tana. Ayo tak? Rabbi alimna alladhi yanrana Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina nabidina tawasalna bita'alumin tawasalna bita'alimin antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqal amana. Amin. Mugi Gusti maparin ketenangan karena jiwa abdi, tenanglah pikir abdi, aman abdi tina segala penyakit, aman abdi tina segala mara bahaya ku tawasul ngaos. Antara zukal aman, antar zukal wasi'ah, paparin abdi ya Allah kajembaran hati, kajembaran pikir, sok mangga ebrehkeun pibingungan tapi ulah jeung bingungna ya Allah, ebrehkeun pisusaheun tapi ulah paparin jeung susahna. Mangga pisusaheun tamplokeun ka abdi, mangga pibingungan tamplokeun ka abdi, tapi bingungna mah tong dipaparinkeun. Antara suqonal wasi'a wa antar suqal amana. Tuh saha deui atuh wal sak hiji dua tiga sabaraha ekor ya. Urang we absen miluan urang ge ngawurukna nya ulah maneh wungkul.